Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua anak-anakku yang sedang berada di rumah dan melihat tayangan video ini. Jadi di video kedua ini kita masih tetap membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang hukum perbandingan massa. Jadi untuk hukum perbandingan massa ini ada dua, yaitu yang pertama tentang hukum Proust. Hukum Proust ini hukum perbandingan tetap. Jadi Proust ini perbandingan massa unsur-unsur pembentuk suatu senyawa adalah tetap dan sederhana. Contohnya seperti di bawah. Misalkan ini ada massa hidrogen bereaksi dengan massa oksigen membentuk massa air. Tadi di sini ada H, di sini ada O, di sini membentuk H2O. Kita flashback sedikit tentang hukum kekekalan massa yang sebelumnya. Jadi massa sebelum dan massa sesudah itu harusnya sama. Massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Jumlah massa sebelum sama dengan jumlah massa sesudah. Nah, kita perhatikan di sini massa hidrogen yang direaksikan di percobaan pertama, yaitu 1 gram, kemudian di massa oksigennya, yaitu 8 gram. Jadi, untuk menghasilkan H2O, maka tinggal kita tambahkan aja seperti hukum kekekalan massa sebelumnya, yaitu 1 ditambah 8, hasilnya harus 9. Kemudian, pada percobaan yang kedua, di sini ada 2 gram hidrogen dan 16 gram oksigen. Jadi tinggal kita tambahkan lagi 16 tambah 2 hasilnya 18. Nah, di sini kan sudah beda nih hasilnya sama yang percobaan pertama. Nah, kita lihat di percobaan pertama kita buat perbandingan hidrogennya sebesar 1. Kita buat perbandingan dulu di percobaan pertama, hidrogennya adalah 1. Ini hidrogen, ini oksigen. Oksigennya sebesar 8. Jadi 1 banding 8, ya kan? Nah, di percobaan yang kedua, ini kan 2 gram sama 16 gram. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi, yaitu sama-sama dibagi menjadi 2. Nah, jadinya tetap 1 dibanding 8, ya kan? Berarti ini masih tetap sama. Nah, kemudian di percobaan yang nomor 3, ini kan ada 2 gram. 2 gram hidrogen dengan massa oksigen yang direaksikan yaitu 8 gram. Nah, harusnya kalau dijumlahkan berarti kan 10 gram, ya kan? Tapi kalian lihat dulu di sini massa air yang terbentuk atau ada sisanya. Ada sisa di sini, sisa 1 gram hidrogen. Berarti harusnya di sini yang digunakan yaitu cuma 1 gram. Maka 1 dibandingkan 1 gram hidrogen ditambah 8 gram oksigen, maka hasilnya tetap 9 gram. Nah, perbandingannya juga sama, ya kan? Karena yang digunakan hanya 1, maka di sini tetap 1 dibanding 8. Kemudian di percobaan yang keempat, di sini ada 1 gram hidrogen, kemudian 9 gram oksigen. Nah, kalau dijumlah hasilnya harusnya 10 gram. Tapi kita lihat lagi di sini massa air yang terbentuknya 1 gram oksigen, berarti ada sisa di oksigen. Oksigennya ini berarti bukan 9 tetapi 8. Nah, 8 tambah 1 jadi yang bereaksi hanya 9. Nah, ini perbandingannya juga tetap 1 banding 8. Nah, ini merupakan salah satu contoh untuk hukum Proust. Jadi, bagaimanapun reaksinya atau berapa gram yang direaksikan, kalau ditarik kesimpulan atau dibuat perbandingan, maka hasilnya akan sama, tetap 1 dibanding 8. Nah, itu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Kedua, yaitu ada hukum perbandingan kelipatan atau bisa disebut dengan hukum Dalton. Nah, di sini ada apabila 2 unsur
apabila ada dua unsur bereaksi membentuk dua atau lebih senyawa. Jika perbandingan massa salah satu unsur itu tetap, tapi hanya salah satu aja ya yang tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain merupakan perbandingan bilangan bulat sederhana. Jadi yang satu tetap, yang satu boleh beda-beda, tapi harus bulat sederhana. Contohnya ada ini, nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa N2O, NO, N2O3, dan N2O4 dengan perbandingan massa sebagai berikut. Nah, ini ada massa nitrogennya, berarti ini N, ini O. Nitrogennya di sini 28, oksigennya 16 gram. Nah, ditarik kesimpulan atau disederhanakan perbandingannya jadi 7:4. Jadi ini bisa dibagi 4, ini dibagi 4, ini juga dibagi 4. Nah, maka di sini perbandingan nitrogen yaitu 7, ya kan, dibandingkan O-nya 4. Jadi 7:4. Kemudian di NO, di sini kan ada 14 gram, kemudian di sini ada 16 gram. Nah, ini disederhanakan juga. Sini dibagi 2, sini dibagi 2. Maka jadinya 7:8. Nah, untuk N2O3 berarti di sini kan ada 28 gram, perbandingannya sama 48 gram. Nah, ini dibagi 4 juga. 4 dibagi 4. Nah, hasilnya 28 bagi 4 yaitu 7 dibanding 12. 48 bagi 4 hasilnya 12. Yang di N2O4, 28 ini berarti dibagi 4 juga. 64-nya juga dibagi 4. Untuk perbandingannya, berarti nitrogennya di sini 7, oksigennya 16. Yang disebut dengan hukum Dalton. Jadi di salah satu unsurnya itu dibuat tetap. Nah, yang unsur lainnya itu bisa bulat sederhana. Nah, ini kan O-nya 4, 8, 12, 16. Nah, ini bisa kalian buat disederhanakan lagi. Nah, ini contohnya. Ini ada 4, 8, 12, 16. Nah, ini disederhanakan lagi, dibagi 4 semua. Jadi 1:2:3:4. Nah, contoh seperti ini merupakan hukum perbandingan kelipatan atau hukum Dalton. Jadi kalau misalkan tetap semuanya perbandingannya, kalau kalian ketemu soal yang perbandingan gramnya itu, perbandingan jumlah massanya itu tetap, maka dia disebut hukum Proust. Kalau salah satunya tetap dan salah satunya itu bulat sederhana, maka dia hukum perbandingan kelipatan atau disebut hukum Dalton. Oke, contoh soal perbandingan massa unsur oksigen dan hidrogen di dalam air adalah 8:1. Oksigen banding massa hidrogen sama dengan 8:1. Jika 80 gram unsur oksigen, berarti ini 80 gram, dan 4 gram unsur hidrogen bergabung, di sini 4 gram, di sini 80 gram. Membentuk senyawa air, Massa air yang dapat dihasilkan adalah, nah, jika semua unsur O habis bereaksi, diperlukan H, misal O-nya ini habis bereaksi, maka H-nya sama dengan 1/8 dikali 80 gram. Jadi misal ini pakai rumus ini, massa ditanya sama dengan yang ditanya, atau koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali massa diketahui. Jadi di sini kan kita tanya H-nya dulu nih. Berarti di sini MH, massa H, sama dengan, ini kan yang ditanya, berarti 1 per yang diketahui kan 8, per 8 kali 80 gram. Kan ini punyanya oksigen. Nah, ini bisa coret-coret tinggal 10 gram. Karena hanya tersedia 4 gram unsur hidrogen, kan sisanya ini, yang tersedia 4 gram. Tidak mungkin hidrogen yang bereaksi 10 gram. Nah, jadi yang bereaksi tidak mungkin 10 gram dalam reaksi. Tidak mungkin zat yang bereaksi melebihi dari yang disediakan. Berarti yang habis bereaksi membentuk senyawa air adalah unsur hidrogen sebesar 4 gram. Jadi ini yang habis. Jika hidrogen yang membentuk senyawa air 4 gram, maka oksigen yang diperlukan. Nah,
karena ini kan lebih besar hasil yang bereaksi. Jadi ini salah. Nah, coba kalau kita balik, kita cari yang massa oksigen. Berarti kan 8/1 dikali 4 gram. Berapa? 32 gram. Nah, kalau ini kan masuk akal. Karena yang tersedia kan 80 gram. Nah, yang sedangkan yang habis bereaksi adalah 32 gram. Jadi oksigen yang tersisa, oksigen sisa, yaitu kan yang tersedia 80 gram dikurangi 32 gram. Hasilnya 48 gram. Kemudian kita cari massa air yang dihasilkan. Jadi di sini massa air yang terbentuk sama dengan massa oksigen yang bereaksi ditambah massa hidrogen yang bereaksi juga. Berarti massa oksigen yang bereaksinya tadi berapa? 32 gram. Nah, massa hidrogen yang bereaksinya pakai yang 4 gram, karena di sini kan tidak mungkin ya 10 gram. Di sini 4 gram. Maka hasilnya adalah 36 gram. Jadi jawabannya adalah yang B. Di perbandingan tadi, itu sebenarnya kita buat cari massa yang bereaksi. Karena ini kan yang tersedia. 80 dan 40 gram ini yang tersedia, tapi kita belum tahu yang bereaksi itu berapa gitu. Jadi kita cari dulu yang bereaksinya itu berapa, baru kita jumlahkan. Sama tetap pakai hukum kekekalan massa, ya kan? Berarti massa air yang terbentuk, ya kan, ini hasilnya, ini sebagai hasil, dan yang ini sebagai reaktan. Oke, sekian video kali ini. Kalau mohon maaf jika ada salah kata. Kalau akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.